posisi untuk dirinya sendiri. Ada banyak orang untuk menghalalkan segala cara supaya dirinya semakin kaya untuk dirinya sendiri. Jadi hari-hari ini kalau kita lihat di sekitar kita, banyak sekali orang-orang yang hidupnya sudah berpusatkan kepada diri sendiri. Pokoknya apa yang dilakukan buat diri sendiri, buat kepentingan diri sendiri. Lupakan Tuhan, lupakan orang lain. Dan itu sebenarnya sudah digenapi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong bahwa di hari-hari terakhir kasih itu menjadi dingin. Saya mau ajak kita sama-sama buka firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Oke, kalau belum ditampilkan saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Simak baik-baik Bapak Ibu Saudara. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, dan seterusnya. Bukankah ini terjadi di sekitar kita? Kalau kita mengutip semuanya, orang bisa marah, bisa pukul orang hanya gara-gara sakit hati, ditegur karena parkirnya salah. Ada keluarga yang ribut sampai ke pengadilan hanya ribut demi warisan. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Hidupnya sudah tidak lagi berpusatkan kepada Tuhan, tapi kepada dirinya sendiri. Pokoknya apa yang dia kerjakan, ujung-ujungnya buat diri sendiri. Gak peduli orang lain dirugikan, gak peduli dengan orang lain, bahkan gak peduli dengan kanan kiri keluarga kita termasuk. Yang penting untuk dirinya sendiri. Dan biarlah kita gak masuk dalam golongan orang seperti itu Bapak Saudara. Karena waktu Tuhan ciptakan kita, Tuhan punya maksud dan tujuan agar kita berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, agar kita tidak serupa dengan dunia ini. Hari ini saya mau sharing tentang ini pengalaman hidup saya. Jadi apa yang saya bagikan, percayalah ini karena saya mengalaminya Bapak Ibu Saudara. Jadi saya tidak bermaksud untuk mengkhotbahi Bapak Ibu Saudara, tapi inilah yang terjadi dalam hidup saya. Hari ini saya mau sharing tentang menjadi terang. Hal yang mungkin sudah dilupakan banyak orang, bahwa Tuhan panggil kita itu untuk jadi terang. Pertanyaan, apakah kita sudah menjadi terang? Mari kita buka firman Tuhan yang menjadi tema buat malam hari ini di Matius 5 ayat 14. Firman Tuhan ngomong gini, Matius 5 ayat yang ke-14, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak akan menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalimat di awal ngomong begini Bapak Ibu Saudara, bahwa kamu adalah terang dunia. Kamu itu artinya saudara dan saya, kita semua. Bolehkah Bapak Saudara bisa kasih tahu kanan kiri ngomong gini, kamu adalah terang. Kamu terang. Iya. Kita terang. Kita lupa kalau Tuhan sebut kita terang. Bapak Saudara, waktu kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan dan menerima Dia sebagai juru selamat dalam hidup kita, di saat yang bersamaan Tuhan itu sedang mengangkat kita dari lumpur dosa, dari kegelapan, dan dipindahin kepada terangnya yang ajaib. Di ayat lain Tuhan ngomong ini, akulah terang dunia. Siapa mengikut aku, dia tidak berjalan lagi dalam kegelapan, tapi dia memiliki terang hidup. Kita nggak cuma dipindahin dari gelap kepada terang, tapi kita juga terang itu menjadi bagian, bahkan terang itu kita sendiri.
Di Efesus 5:8 ngomong gini, Bapak Saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ini tujuan Tuhan ciptakan kita. Kehidupan orang percaya harusnya itu membawa kehidupan. Dimanapun kita ditempatkan, dimanapun keberadaan kita, harusnya kita membawa kehidupan buat sekitar kita. Harusnya kehadiran kita tuh membawa damai, membawa berkat, membawa sukacita, jadi role model, jadi panutan. Harusnya Bapak Ibu Saudara, karena memang Tuhan ciptakan kita adalah terang. Harusnya kehadiran kita itu mampu menolong orang agar lebih baik, bukan sebaliknya. Kita datang orang bubar, bukan sebaliknya. Kita datang suasana jadi nggak enak. Itulah terang. Kita adalah terang. Jadi kita sudah deklarasikan kita adalah terang. Saya adalah terang. Kita semua adalah terang. Nah, di kalimat selanjutnya ngomong begini, kamu adalah terang dunia. Setelah itu di berikutnya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Wah, ini paling penting. Gak cuma terang, tapi Tuhan mau kita bercahaya di depan semua orang. Seringkali kita hanya terang hanya di hadapan orang-orang tertentu saja. Bahkan kita berpura-pura terang hanya untuk maksud tertentu saja. Ini pengalaman pribadi Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang terlihat hebat di luar, tetapi menjadi batu sandungan ketika dia berada dalam keluarga, ketika dia berada di rumah. Ada orang-orang yang begitu keren, begitu jadi teladan, tetapi ketika sampai rumah, masuk dalam keluarga, dia tidak menjadi apa-apa. Ada orang yang begitu hebat, menjadi inspirasi di luar, tapi buat keluarganya tidak mengalami apa-apa, merasakan apa-apa dari hidupnya. Seringkali kita hanya menjadi terang ketika ada di gereja saja, atau di komunitas rohani. Kalau di gereja kita nggak jadi terang, kita cuma malah adu siapa yang paling terang. Sesungguhnya terang kita tuh bisa dinikmati ketika kita berada di tengah kegelapan. Jadi nggak hanya sekedar terang Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan mau terang kita nih bercahaya. Bercahaya. Belum lama saya ganti lampu di rumah kami pas di meja makan karena sangat mengganggu. Apapun makanannya terasa kurang nyaman saja karena lampunya redup. Mau makan enak sekalipun ya nggak nafsu karena memang terlihat juga jadi nggak menarik. Pas kami ganti lampunya, sekalipun kami hanya makan tempe, tapi ya jadi nafsu karena terang sekali. Apalagi makan daging atau ayam goreng, jauh lebih menggairahkan. Malam hari ini saya mau ajak kita sama-sama, yuk kita harus menyadari bahwa kita terang, jangan redup, kita terang. Terang itu harus bersinar. Jangan hanya kepada orang tertentu, tapi kepada semua orang. Mari cek, apakah perkataan kita menjadi berkat buat banyak orang? Apakah tindakan kita itu memberkati orang lain? Atau justru sebaliknya? Apakah sosial media kita, status kita itu bisa menjadi berkat buat orang lain? Itu pertanyaan buat kita malam hari ini. Karena kita terang. Kita nggak usah berusaha untuk jadi terang, karena kita terang. Kita nggak perlu berpura-pura jadi terang, karena kita terang. Saudara, kita hanya harus menyadari saja bahwa kita terang. Terang ini, kalau firman-Nya, saudara-saudara bisa dengar malam hari ini kita adalah terang. Bukan berarti saudara berubah menjadi orang lain, tetap jadi diri sendiri. Tapi setiap tindakan, setiap perbuatan kita, itu boleh menjadi berkat buat banyak orang. Ini yang saya alami Bapak Saudara. Kenapa sih terang kita redup? Kenapa sih kehadiran kita tuh tidak menjadi berkat buat banyak orang? Kenapa sih terang kita nggak bercahaya? Penghalang utamanya itu hati Bapak Saudara. Kita sering dengar firman ini, sering banget. Mungkin salah satu firman yang mungkin kita hafal, jagalah hatimu dengan segala, karena dari situ
Iya, firman yang biasa, tapi seringkali kita tidak praktekkan atau kita tidak lakukan. Di Yohanes 7 ayat 38 ngomong gini, barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dari hati terpancar kehidupan. Kita bisa jadi terang kalau hati kita benar-benar baik. Hati kita tidak kotor. Dalam hati, apa yang menghalangi kita untuk jadi terang? Pertama, iri hati. Dari hati lagi, sakit hati. Sakit hati itu akan cenderung melukai orang lain, saudara. Jadi harus dibereskan. Kita nggak mungkin bisa jadi terang. Kita nggak mungkin jadi berkat kalau kita masih simpan luka. Kita masih sakit hati, kita masih simpan kekecewaan, tawar hati, tinggi hati, semuanya itu dari hati. Malam hari ini kita harus bereskan hati kita agar kita kembali bersinar, karena Tuhan panggil kita untuk bersinar. Tuhan tentukan kita untuk menjadi terang. Kita harus bereskan hati kita biar kita nggak redup, biar kita nggak mati. Tuhan mau kita bereskan hati kita, hati kita. Yang kedua apa sih? Agar kita kembali menjadi terang, kita harus melekat kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 ngomong gini, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak berbuat apa-apa. Terang itu juga bisa bicara dengan kata lain berbuah, bagi saudara. Ya, kita diibaratkan seperti pohon. Kalau kita nanam pohon, pasti kita inginkan pohon itu berbuah. Dan berbuahnya nggak cuma sekedar berbuah, tapi berbuah banyak. Dan berbuah manis. Dan orang lain bisa menikmati buah kehidupan kita. Orang lain bisa menikmati betapa manisnya buah kita. Itu Tuhan ciptakan kita dengan tujuan itu. Malam hari ini pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi terang? Apakah terang kita benar-benar bersinar buat semua orang? Malam hari ini kalau Bapak Ibu Saudara dengar firman Tuhan, tidak langsung ujuk-ujuk bahwa saudara menjadi bersinar dan benar-benar menjadi silau di luar sana, bukan. Tapi saya tahu, ya saya yakin banget, besok pun kita bisa jatuh dalam dosa. Besok pun kita masih bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang tidak menjadi berkat buat banyak orang. Tapi malam hari ini biar kita mulai dengan sebuah komitmen yang baru. Tuhan, aku mau jadi terang. Aku mau bersinar. Tapi paling terutama bagi saudara, ini yang paling susah dan harus dilakukan pertama kali. Biarlah terang kita, sinar kita itu boleh dinikmati sama keluarga kita dulu pertama kali. Ya, keluarga adalah orang pertama yang harus menikmati buah dari kehidupan kita. Keluarga adalah orang yang harus bisa menikmati sinar dari kehidupan kita, terang dari kehidupan kita. Anak-anak harus bisa melihat buah dari kehidupan kita. Pasangan kita harus benar-benar bisa merasakan buah dari kehidupan kita. Jangan kejar-kejar yang di luar sana dulu. Lakukan mulai dari rumah. Karena kalau kita lakukan itu di rumah, itu secara otomatis kita juga akan terbiasa ketika melakukan kepada orang-orang di luar. Bukan sebaliknya, menjadi terang buat di orang luar sana, tapi di keluarga malah tidak menjadi berkat. Ya Bapak Ibu Saudara, saya tahu ini proses. Jadi malam hari ini, ketika Bapak Saudara dengar firman ini, yuk sama-sama dengan saya, mari berkomitmen. Tuhan panggil kita. Tuhan sadarkan kita malam hari ini bahwa kita adalah terang. Kita terang. Kita terang. Terang harus bercahaya, jangan redup. Saya nggak bilang bahwa saudara bahwa wah kita harus tampil beda, tidak. Jadilah diri sendiri. Apapun pekerjaan bagi saudara mungkin bekerja, usaha, kuliah atau melakukan segala hal, mari tetap jadi terang. Jadi terang. Kalau saudara jualan, yuk tetap jadi terang buat pembeli saudara. Kalau saudara berbisnis atau usaha, yuk jadi terang buat rekan bisnis. Paulus berkata gini, bagiku adalah bekerja untuk memberi buah. Jadi bekerja nggak cuma cari uang, tapi hidup kita itu boleh berdampak buat orang lain. Jadi ketika kita lakukan itu, Tuhan senang.
Bapak Saudara, kalau orang menciptakan sesuatu atau karya apapun itu, tujuannya kan agar alat itu berfungsi. Kalau saya bikin sesuatu dan ketika alat itu berfungsi, saya senang sebagai pencipta. Begitu juga Tuhan senang waktu Tuhan ciptakan kita. Ketika kita berbuah, kita menjadi terang. Tuhan itu senangnya minta ampun. Bahkan sekalipun pembuka tutup botol sekalipun itu dari emas, tapi kalau dia tidak berfungsi sebagaimana mestinya, itu sia-sia. Firman Tuhan cukup malam hari ini, Bapak Saudara. Saya berharap kita semua boleh diberkati Tuhan. Mari saya untuk kita bagi berdiri bersama-sama. Semuanya kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Yuk, mari mulai cek kehidupan kita. Apakah kita sudah menjadi terang? Apakah perkataan kita itu menyakiti hati orang? Apakah sikap kita, tindakan kita selama ini menjadi batu sandungan buat keluarga kita? Mari malam hari ini kita introspeksi, kita evaluasi. Apakah kita sudah menjadi terang? Apakah terang kita sudah bersinar untuk semua orang? Ini kita berada di hari-hari yang terakhir. Banyak orang-orang mencintai dirinya sendiri. Banyak orang meninggalkan Tuhan. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang berbeda. Karena Tuhan ciptakan kita sengaja agar kita berbeda dengan dunia. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari ambil keputusan, mari ambil komitmen yang baru. Tuhan, aku mau jadi terang. Aku mau jadi terang. Aku mau memuliakan-Mu. Biar lewat buah dari kehidupan kami, biar lewat terang dalam kehidupan kami, orang boleh lihat Tuhan, orang boleh ketemu Tuhan. Bahkan keluarga kami belum diselamatkan boleh percaya sama Tuhan. Biar itu dimulai dari diri kami. Dan percaya sia-sia kalau kami berdoa supaya keluarga kami diselamatkan, tapi hidup kami gak jadi terang. Biarlah kami mulai dari perubahan dari hidup kami. Mulai sekarang kami mulai perbaiki. Kami mau hidup jadi terang. Kami mau bersinar. Kami mau bereskan segala sakit hati. Kami mau buang segala iri hati, kepahitan dalam hati kami. Tuhan tolong. Tuhan tolong malam hari ini. Mampukan kami untuk kami bisa melepaskan pengampunan. Kami rindu hati kami bersih kembali, agar kami bisa Tuhan pakai lebih maksimal lagi, agar hidup kami bisa menjadi terang ya Tuhan. Kalau saat ini mungkin kami sudah jauh dari Tuhan, kami udah gak ada lagi waktu sama Tuhan. Waktu kami cuma datang ke persekutuan, paling bagus kami cuma datang ke ibadah di gereja, tapi di luar itu kami gak ada lagi waktu sama Tuhan. Dan semuanya kami lakukan dengan rutinitas seperti biasa. Biar malam hari ini kami berkomitmen untuk kembali dekat lagi sama Tuhan. Kami mau kembali dekat lagi dengan Tuhan, sehingga terang yang keluar dari hidup kami, sehingga buah yang keluar dari hidup kami itu benar-benar berasal dari Tuhan dan memberkati banyak orang. Bukan terang yang pura-pura. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang Tuhan. Pakai hidup kami, pakai setiap kami Tuhan.
firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba, kami akan terus menjadi terang yang bercahaya bagi setiap orang, terang yang membawa dampak dimanapun kami pergi dan berada. Dan kami percaya Tuhan, kami juga bisa menjadi terang Tuhan di tempat kerja kami, di tempat usaha kami, di pelayanan kami ya Tuhan, amat terlebih di keluarga kami ya Tuhan, sehingga kami percaya firman-Mu yang telah datang kepada kami pada malam hari ini Tuhan gak akan berlalu dengan sia-sia, juga akan mendapatkan tempat di hati kami yang terbaik, sehingga Tuhan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di zaman akhir ini ya Tuhan. Pakai secara khusus hamba-Mu dalam setiap pelayanan pekerjaan apapun yang hamba-Mu lakukan ya Tuhan, biar kiranya Engkau pakai lebih dahsyat ya Tuhan, biar kiranya Engkau Tuhan urapi secara khusus ya Tuhan, kemanapun hamba-Mu pergi dan berada, banyak jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui pelayanan hamba-Mu ya Tuhan, akan datang tanda heran yang menyertai hamba-Mu. Semuanya Tuhan kami kembalikan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati juga jemaat kami semua yang telah mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Kami percaya kami akan terus menjadi terang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selalu banyak yang diberkati malam hari ini, boleh angkat tangan Anda. Semuanya coba tepuk tangan yang keras yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Haleluya. Terima kasih Pastor Dwi atas pelayanannya malam hari ini. Sungguh-sungguh diberkati. Amin. Jadi terang itu saudara-saudara ingat pertama kali apa? Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Yang kedua, jangan sampai kita terangnya di luar tapi dalam keluarga sendiri gelap. Kenapa kira-kira sih kita susah di dalam keluarga itu jadi terang? Karena kelihatan semua aslinya ya. Kelihatan semua aslinya. Jadi memang pertama kali dari keluarga kita. Tapi satu mungkin yang saya bisa dapatkan malam hari ini sangat-sangat luar biasa pemberitaan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Bapak Ibu, yang namanya terang itu tidak bisa dikuasai oleh yang namanya kegelapan. Betul? Di mana ada terang, kegelapan sirna. Betul? Jadi di mana ada Bapak Ibu, semua yang gelap-gelap harusnya, atau yang gelap-gelap malah menguasai Bapak Ibu. Ya, pada saat Bapak Ibu ada di Pujasera, ya, misalnya banyak yang gelap-gelap di sana, tiba-tiba jadi terang. Artinya tidak ada yang disembunyikan. Sebab anak Tuhan itu membawa terang sehingga terlihat semua aslinya, begitu ya. Bapak Ibu, Tuhan kita luar biasa baik hari ini. Ayo kita semua menjadi terang dalam segala perkataan, segala perbuatan dan tingkah laku kita, sehingga nanti Tuhan akan bawa jiwa-jiwa lebih dahsyat lagi di tempat ini ya. Tahun 2023 boleh dibilang resesi, boleh dibilang susah berat, tapi tahun 2023 saya yakin tempat ini tidak akan muat lagi. Amin. Jangan ragu-ragu dong. Amin. Ya. Kan satu apartemen penuh di sini ya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Jeki, Pak Pendeta Jeki Malior hari ini tidak bisa bergabung pada sore hari malam hari ini karena beliau ada pelayanan di Kalideres dan memang tadi sudah izin. Jadi mohon izin buat jemaat semua. Nanti kalau kangen bisa langsung datang ke unitnya, bawa daging B2 atau apalah ya. Kalau kangen ya, kalau kangen nggak usah ke unit saya aja ya. Oke, Bapak Ibu semua diberkati, amin. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan Allah kita. Saya undang bagi berdiri. Sebelum kita menerima doa berkat, boleh dong colek kiri kanan kasih senyuman yang paling manis. Katakan begini, ayo jadi terang. Coba sebelah kanan, ayo jadi terang. Udah? Nah sekarang sebelah kirinya, jangan cuma banyak cakap kau bilang gitu. Ya, oke. Baik, haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini yang sudah menguatkan kami. Kami tahu bahwa setiap kami adalah terang-Mu Tuhan yang Kau sudah tebus dengan darah-Mu sendiri di atas kayu salib, sehingga apapun keadaan kami Tuhan sudah ubahkan menjadi baru Tuhan. Malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan
Kau berikan kembali kami kekuatan dan keyakinan bahwa kami adalah terang dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah, kami rindu juga berdoa Tuhan, sama seperti Engkau berdoa mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari angkat tanganmu dan arahkanlah hatimu kepadanya. Terimalah berkat dari surga, kasih damai sejahtera Allah Bapa, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita dari mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datangnya kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau diberkati keluar masukmu, diberkati anak istrimu, diberkati pekerjaanmu, apapun yang Kau lakukan dibuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Pulanglah, terimalah berkat dari Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperkuat Oke ya, Dwi, thank you ya. Mister, apresiasi ya. Foto dong, foto. Ini kan Bapak, ini kan hamba Tuhan Idul Adha. Terima kasih. Kita be aja. Kan di grup Pak Yoto jadi ini ya. Dan center. Oh iya, di mana?
baterainya. Ayo, ayo. Ini sama aku punya. Nah, punya mau. Nah, nih, lihat tadi bagus ya. Biasa nih, Ruli. Kan baru pertama kali kayaknya sudah. Ayo, ayo. Action. Ayo, go. Ini udah. Oh ini ya. Oke, udah. Oh ya. Bisa semuanya dia. Oke, udah diakhirin. Oh, disimpan dulu.